Halo, bertemu lagi bersama aku, istri dari... Fardi Calik, pelari pemula. Oke, jadi di video kali ini aku dan suamiku mau melakukan sesi wawancara, tapi dibalik ya. Kalau misalnya video sebelumnya itu aku adalah penjawab dan suamiku adalah penanya, sekarang dibalik aku jadi penanya dan suamiku Penjawab. Oke. Ya, kita akan membahas atau bertanya nih, ngobrol santai tentang santai. lari kamu ya. Ya, challenge lari. Iya, Ya. jadi kita mulai langsung aja di pertanyaan pertama. Bagaimana rasanya lari selama kurang lebih dari 7 hari berturut-turut? Oke, lari selama kurang lebih 7 hari ke belakang ya. Itu yang aku rasain, yang pastinya capek, terus ada segernya juga karena kita olahraga ya, meskipun di waktu yang sempit tapi kita tetap berolahraga dan jadi akhirnya jatuhnya jadi menyenangkan gitu, meskipun capek tapi ada beberapa hal positif yang justru kita dapatkan ketika berolahraga meskipun waktunya mepet gitu, jadi menyempatkan olahraga setiap hari gitu. Oke, bisa segar itu karena mungkin bisa jadi olahraga adalah salah satu cara untuk melepaskan stres gitu. Ya, betul sekali ya. Oke, berarti capek dan segar gitu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apa motivasi kamu sehingga kamu membuat challenge 30 hari lari? Oke. Motivasi aku yang pertama itu sebenarnya ingin menginspirasi teman-teman bahwasanya dengan waktu yang mepet di sela-sela waktu kerja, selesai bekerja gitu, kita masih tetap bisa menyempatkan untuk berolahraga gitu. Bagaimana caranya kita mengatur waktu untuk memaksimalkan agar waktu kita tuh bermanfaat semuanya gitu. Setelah pulang kerja langsung lari gitu. Meskipun capek, tapi aku pengen menginspirasi teman-teman semua di luar sana yang alasannya nggak ada waktu gitu, itu bisa melakukan olahraga dimanapun dan kapanpun. Jadi nggak cuma lari sih sebenarnya, itu bisa semuanya gitu. Itu pun kalau kita punya niat yang kuat ya. Niatnya harus dikuatkan lagi sebenarnya. Oke, jadi motivasinya itu adalah untuk memotivasi teman-teman sebenarnya. Mengajak bukan motivasi saja, tapi mengajak teman-teman untuk menyempatkan diri berolahraga setiap hari. Itu yang pertama. Terus yang kedua, aku juga punya tujuan untuk mengembalikan bentuk tubuh idealku yang dulu pernah dicapai ketika waktu SMA, sekarang sudah overweight ya. Gitu. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga. Jarak terdekat dan terjauh kamu selama lari dalam seminggu ini berapa kilometer? Oke, jarak terdekatnya itu 2 kilo di hari pertama, dan jarak terjauhnya itu di hari keempat, itu sekitar 5 kiloan. Hari ketiga itu sampai di 5 kilo. 2 kilo, naik ke 4 kilo hari kedua, naik lagi ke 5 kilo di hari ketiga, dan turun lagi di hari keempat gitu. Oke, it's okay. Selanjutnya pertanyaan keempat, kan tadi sempet tuh larinya sampai paling pendek itu 2 kilo. Sempet ada rasa ini gak sih, takut dikatain cetek karena larinya cuma 2 kilo doang, apaan lari 2 kilo doang misalkan? Oke, kalau misalnya untuk lari sendiri enggak sih, karena ya itu niat awal aku bukan untuk cepet-cepetan dan bukan untuk jauh-jauhan, tapi bagaimana cara kita mengatur waktu agar kita tuh bisa memaksimalkan waktu yang mepet untuk tetap berolahraga. Intinya berolahraga ya, lari, baik lari ataupun ada teman-teman yang ke gym juga itu boleh banget gitu. Nah, di sela-sela waktu yang aku mepet ini, aku tetap memanfaatkan bagaimana caranya kita bisa tetap berolahraga. Jadi kalau misalnya ada yang ngatain, oh jaraknya terlalu pendek, jarak pace-nya terlalu tinggi gitu kan, aku nggak terlalu peduli karena target aku bukan untuk jarak dan pace gitu. Oke, bagus. Selanjutnya pertanyaan kelima. Apa kendala kamu saat melakukan lari setiap hari dalam 7 hari ini? Kendala yang paling berat adalah cuaca kalau di sini. Cuacanya itu sering berubah-ubah, pagi cerah, sorenya hujan gitu, atau sebaliknya gitu. Jadi ketika mau mulai lari, malah hujan gitu. Nah, itu kendala yang menurut aku paling berat di sini, selain
mengalahkan rasa malas diri sendiri. Cuaca di sini sering berubah-ubah dan nggak menentu gitu, nggak bisa diprediksi. Oke, Gitu. jadi mungkin salah satunya kalau hujan tuh bikin kita tuh jadi ragu ya, Ya jadi jadi lari malas, atau enggak lari gitu. atau enggak, menambah rasa malas lah intinya gitu. Oke. Selanjutnya, pertanyaan keenam, apakah dengan lari setiap hari ada perkembangan yang signifikan terhadap performa lari kamu? Kalau untuk performa lari sih sebenarnya nggak terlalu signifikan, tapi aku merasa dari feel ya, kalau untuk data sebenarnya nggak nggak terlalu bagus banget, nggak terlalu jelek juga, tapi biasa aja. Kalau misalnya untuk feel lari, memang setelah melaksanakan 7 hari ini, lari aku lebih ringan di kaki gitu. Jadi kaki itu biasanya mungkin di kilometer pertama kayaknya udah rasanya berat. Betul. Tapi setelah mencoba 7 hari berturut-turut lari ini, di hari ketujuh aku merasakan langkahnya tuh lebih ringan. Jadi mungkin habisnya tuh di 2 kilo mungkin mulai rasanya agak berat gitu. Gitu. Oke. Baik, pertanyaan ketujuh, setelah lari kamu suka ada rasa sakit-sakit badan atau pegel-pegel badan nggak? Kalau lari untuk sekarang-sekarang nggak, mungkin dulu pernah kayak gitu. Jadi ketika habis lari itu di bagian paha biasanya, atau betis, atau biasanya tulang kering, daerah tulang kering itu agak sakit. Tapi untuk 7 hari ke belakang ini aku merasakan cuman di badan tuh agak anget karena mungkin cuacanya ya, balik lagi ke cuacanya itu jadi bikin badan tuh kayak nggak Meriang stabil, dikit meriang gitu. sedikit gitu ya. Jadi kena angin sedikit nggak kuat gitu. Kalau Mungkin pegel-pegel sih udah nggak ada. oke, mungkin gara-gara kan kalau lagi lari itu suhu badan kita tuh panas, tapi karena di sini itu Cuacanya kamu lari dingin, dalam keadaan hujan kadang atau berangin gitu. jadi pas berhenti lari itu langsung nyes gitu. Ya langsung menggigil gitu, membuat tubuh kita tuh jadi menggigil gitu. Oke, jangan ditiru ya, Ya. teman-teman ya. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir. Terus kan kita sebentar lagi mau puasa nih. Kira-kira kamu yakin nggak sih nanti ketika puasa itu kamu masih bisa tetap lari? Oke, aku jawab ini, aku jawab mungkin insya Allah ya. Insya Allah yakin Ya, insya Allah berarti. yakin, insya Allah yakin, 99% yakin, Oke. 1%-nya mungkin Ragu. ragu ya. Karena kenapa? Aku udah menyiapkan beberapa strategi ketika bulan puasa. Yang pertama, kalau sekarang mungkin ada yang jamnya pagi latihannya, ada yang jamnya sore. Gitu. Kalau puasa mungkin nanti aku akan bergeser ke jam yang mendekati waktu berbuka gitu, sore aja. Terus jarak juga aku perpendek mungkin. Jadi nanti mungkin teman-teman gak akan melihat aku lagi 5 kilo gitu. Tapi bisa jadi 5 kilo ya pas lagi Kalau sudah terbiasa kalau sudah mungkin. terbiasa ya. Terus kan nggak bisa ini ya, nanti ada tantangan baru lagi kayak misalnya jam kuliah gitu kan. Nah mungkin nanti kalau liburan bisa lah 5 kilo, tapi untuk sekarang aku masih buat strateginya di 2 kiloan lah, 2 kilo, tapi yang penting tetap bagaimana caranya kita bisa berolahraga setiap hari gitu. Oke, berarti strateginya itu adalah memindahkan jam olahraganya dari yang tadinya adanya pagi dan kadang sore. pagi dan sore, sekarang jadi full sore. Full sore di selama Ramadan supaya nanti menghindari gejala dehidrasi gitu ya. Ya, baik. Sekian pertanyaan dari saya. Barangkali ada yang mau ditambahkan, tips atau pesan-pesan nih buat teman-teman yang ada di rumah yang masih belum siap untuk lari. Oke, kalau buat teman-teman yang belum siap untuk lari, coba deh jalan dulu, nanti rasain ketika jalan apakah tubuh kita tuh merasa lebih segar. Kalau misalnya merasa lebih segar, coba mulai berlari pelan-pelan gitu. Jadi jalan cepat dulu. Jalan cepat dulu. Yang penting setiap hari teman-teman harus mengeluarkan keringat ya. Karena kalau misalnya dalam seminggu itu untuk pelari pemula idealnya 2-3 kali lari dalam seminggu. Sisanya nanti bisa dikombinasikan dengan mungkin latihan otot, bisa juga nanti bisa dengan berenang gitu ya, recovery-nya dengan berenang.
Nah, jadi jangan juga mencontoh aku ya dengan lari full gitu ya, Apalagi hujan. apalagi hujan. Jadi teman-teman juga harus menyesuaikan dengan kondisi cuaca di lingkungan teman-teman. Jadi kalau misalnya hujan bisa treadmill, kalau nggak punya treadmill bisa dengan latihan yang lain seperti latihan otot. Yang penting tubuh kita bergerak dan olahraganya dicoba setiap hari. Pastikan tubuh kita tuh berkeringat gitu. Oke, baik, sekian. Terima kasih ya untuk sesi pertanyaan di video kali ini. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi di Minggu pekan depan. depan tentang 2 pekan atau 2 minggu selama berlari, apa yang dirasakan Oke, ya. evaluasi setelah 2 Iya, minggu. bedanya di pekan pertama dan pekan kedua. Baik, sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Bye.